Teman-teman dari Ibu Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Adik Bella. Jangan dulu. Kita berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita tetap semangat, kita nyanyi. Ya Ibu, kita nyanyi untuk bikin. Kita nyanyi lagi di sini senang. Semua yang di belakang berdiri, supaya kita semangat. Silakan teman-teman berdiri semua. Di sini senang, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan untuk kalian sebelum mulai pelajaran kita. Kira-kira mengapa kita bisa melihat, misalnya Bella, mengapa Bella bisa melihat si Femi? Karena saya Oke, karena punya mata. Terus, mengapa kita bisa merasakan dingin, bisa merasakan panas? karena ada teman-teman. Terus, kira-kira apa yang terjadi jika mata dan kulit tidak berfungsi dengan baik? Silakan. Contohnya itu teman Femi, dia punya mata dan bisa akhirnya dia tidak sama. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi mata dan kulit pada tubuh manusia. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian mampu menjelaskan fungsi mata dan kulit dengan benar. Yang kedua, supaya kalian mampu menyebutkan contoh penggunaan mata dan kulit dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, kalian mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan mata dan kulit dengan benar. Langsung saja, yang pertama yang kita bahas yaitu mata. Mata adalah alat indera penglihatan. Mata ini yang membantu kita untuk melihat benda di sekitar atau orang-orang di sekitar. Tanpa adanya mata, tentu kita tidak melihat siapapun, toh? Iya, yuk. Dengan adanya mata, Femi bisa melihat Ando itu ganteng, Iles. Ando itu iles, ya. Kalau matanya Femi tidak berfungsi dengan baik, tentu Femi melihat Ando yang pada dasarnya ganteng, tapi Femi punya mata yang minus sedikit, jadi dia melihat Ando itu kurang ganteng. Jangan faktanya gitu. Jangan begitu, Desi, itu namanya bully. Nah, adik-adik, di mata ini ada bagian
tidak bisa. Yang kedua kelopak mata. Mana kelopak mata guys? Oke, adik-adik yang biasa mengatakan kelopak mata. Jadi kelopak mata ini adik-adik berfungsi untuk menutup dan melindungi mata dari debu supaya debu atau kotoran tidak masuk ke mata. Fungsi kelopak mata inilah yang melindungi dan menutupnya. Yang berikut itu bulu mata. Bella, mana bulu mata Bella? Ini Feni, mana bulu mata? ini atas Adik-adik, fungsi bulu mata ini yaitu menyaring debu agar tidak masuk ke mata. Lalu yang berikutnya itu pupil. Pupil itu bagian tengah mata yang berwarna hitam. Adik-adik lihat ini toh. Itu yang warna hitam bagian dalam di tengahnya itu yang dinamakan pupil. Dan pupil ini berfungsi untuk menerima cahaya. Cahaya yang masuk mata itu diterima oleh pupil. Kalau kita tidak punya pupil mata, kita tidak bisa menerima cahaya. Kita lihat dunia ini gelap terus ya. Ya, Bella, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Bella. Lalu yang berikut fungsi mata itu tadi kita sudah tahu tadi tuh, melihat warna, melihat gambaran sekitar, ya, melihat pasarnya tesis juga bisa. Karena tesis punya mata tuh. Lalu yang berikut cara menjaga kesehatan mata. Kira-kira siapa yang tahu bagaimana cara kita supaya mata kita tetap sehat? Bagaimana cara menjaganya? makan sayur, makan wortel, Satu-satu ya, buah-buahan sayur ibu. makan sayur. Bella. Jangan boleh main HP terlalu lama ibu. Oke, Femi. Kalau main HP dia punya kontrak sakit dan terlalu terang. Oke, Saya tidak boleh makan wortel ibu. wortel. Makan sayur atau dirubah, tidak boleh makan Sekarang suara dari sebelah sini. Eras, bagaimana cara kita untuk membuat mata? Pertama Ibu, harus menjaga pola makanan seperti wortel. Iya, oke. Yang kedua, Kalau kedua, kurang dulu. yang ketiga, Itu saja Ibu. tidak mengurangi jauh dan adik-adik. Jawaban kalian semua itu benar. Jadi cara kita menjaga mata yang pertama itu membaca di depan yang keras. Yang kedua, kalau main HP jangan terlalu lama. Dan kontrasnya jangan terlalu terang. Yang berikut, makan makanan yang sehat. Contohnya wortel, toh. Iya, Sayur. Ya, itu adalah cara yang tepat untuk menjaga kita punya mata supaya kita punya mata tidak racun. Yang berikut itu oke, yang kedua kita masuk ke bagian kulit. Adik-adik, kulit adalah bagian tubuh manusia yang menutupi seluruh tubuh. Juga merupakan alat indera peraba. Jadi fungsi kulit, siapa yang tahu fungsi kulit itu? Apa lagi? Apa lagi? Oke. Jadi fungsi kulit yang pertama itu sebagai indera peraba. Dengan adanya kulit kita bisa merasakan panas, dingin, gitu ya. Yang berikut yaitu bagian kulit. Jadi adik-adik, kulit itu ada 3 bagian. Yang pertama kulit ari. Nah, kulit ari ini yang di bagian luar, ini yang dinamakan kulit ari. Dan kulit ari ini yang berfungsi melindungi kita punya tubuh. Kalau tidak ada kulit ari, kalau ada udara masuk, kita punya tubuh tidak merasakan panas dan dinginnya. Karena tidak ada kulit dari luar itu. Yang berikut itu kulit hangat atau dermis, bagian di bawah kulit yang membantu menjaga suhu tubuh supaya tetap normal. Contohnya adik-adik, setelah kita berolahraga, kita bisa merasakan panas tuh. Kita bisa merasakan panas tersebut karena ada kulit hangat di dalam
ada kulit hangat. Itu yang bisa membantu kita merasakan hangatnya kita punya tubuh. Lalu yang berikut itu jaringan bawah kulit. Jaringan bawah kulit ini adik-adik, dia yang melindungi otot dan tulang dari benturan. Contohnya, ketika kita jatuh, ada jaringan bawah kulit yang melindungi kita punya tubuh. Kalau kita jatuh ringan tuh, misalnya kita tidak luka tuh, berarti itu karena adanya jaringan bawah kulit yang berfungsi untuk melindungi kita punya tubuh. Yang berikutnya adik-adik, cara menjaga kebersihan kulit. Coba siapa yang tahu bagaimana cara menjaga kebersihan kulit? Mandi menggunakan sabun yang bersih. Oke, adik-adik yang pertama mandi 2 kali sehari. Tadi pagi siapa yang tidak mandi datang ke sekolah? Ando tadi mandi ke sekolah, Ando? Ando pas datang sekolah tadi mandi? Mandi, Bu. Oke, hangat lagi. Iya, Ando mandi itu penting sekali supaya kamu punya kulit tetap terawat, Yang kedua, menggunakan sabun yang bersih kalau mandi. Ya gitu. Ada sabunnya kotor kan? Maksudnya, Anda pakai sabun bagus. teman-teman, mungkin di kalian punya keluarga, misalnya bapak begitu ada pandu. Terus kalau kalian tidak mau pandu itu terkena di kalian, jangan pakai sabun yang sama jika kalian mandi. Harus bedakan sabun kamu dengan sabun orang tua, loh. Iya, Ibu. Dengan handuk juga, Ibu. Iya, dengan handuk juga. Yang berikut, memotong kuku secara teratur. Siapa di sini yang kukunya panjang? Anda gitu. Apakah masih di dalam ya, Remi? Oke. Bisa saja kalian punya kuku itu panjang, tapi harus dijaga kebersihannya, Yang berikutnya itu memakai pakaian yang bersih. Nah, ini sering kali terjadi. Siapa di sini yang tidak pernah mengganti pakaian? Misalnya satu pakaian dipakai sampai 3 hari begitu. Koko itu siapa? Ada Ibu. Ada Ibu. Dia kata ganti celana. Mungkin bisa kalian kalau pulang sebentar kan kasih tahu dia, Harus ganti juga dia punya celana supaya dia punya kulit. Masalah Ibu sudah tidak temanan lagi dengan saya. Kenapa begitu? Dia ada teman baru. Dia punya celana, tidak mau ganti, karena celana distro. Mungkin karena celana baru makanya tidak mau ganti. Iya, sakit sudah itu celana. Macam dia bau. Oke, yang Dasar mantan. banyak minum air putih. Jadi dalam sehari itu minimal kita minum air putih itu 8 gelas. Siapa yang dalam sehari kan tidak banyak minum air putih? Kami. Iya. Saya lebih banyak minumnya ale-ale. Kalau kita tidak banyak minum air putih, kita punya kulit itu kering, tidak ada minyaknya. Saya punya kulit minyak itu. Mungkin karena pakai hemodi. Dan baby oil. Yang kelima itu makan buah dan sayur. Iya, Kita harus banyak makan buah dan juga makan sayur hijau, Jangan makan mie terus, Karlin. Ibu lihat di kamarnya Karlin itu banyak plastik mie. Karena Koko tidak mau makan sayur, maunya makan mie. Nanti kamu juga ini sakit Karlin kalau kamu makan mie terus. Jadi adik-adik sampai di sini ada yang belum paham, kan? Sudah, Ibu. Sudah. Iya, Ibu. Kalau begitu ibu mau bertanya, Yen, kira-kira apa saja caranya tadi supaya mata kita tetap terjaga? Makan sayur, makan buah, habis itu jangan lama-lama main HP. Kalau main HP tidak boleh terang kontrasnya. Iya, tepuk tangan untuk Yen. Yang berikut, Reta, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kulit? Mandi dengan sabun yang baik, mandi. Pakai skincare. Yang berikut, Terus
Makan buah dan sayur supaya kulit tetap sehat. Banyak minum air putih. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Jadi pertanyaan berikutnya, Andok. Coba Andok jelaskan. Kan tadi Ibu sudah jelaskan tuh. Apa yang Andok paham tadi? Apa saja bagian-bagian mata? Hah? Terus? Bagian-bagian mata Andok. Tadi saat Ibu menjelaskan Andok kemana saja? Dia tadi sibuk ganggu teman Ibu. Andok tidak boleh begitu Kalau Ibu lagi omong di depan, Andok harus mendengarkan supaya saat Ibu tanya, Andok bisa jawab. Dengar Andok? Oke, teman-teman tadi kita sudah bahas tuh apa saja bagian-bagian mata tadi? Alis, jeruk mata, bulu mata, pupil. Terus bagaimana cara menjaga mata? Hindari Baca drama, konsumsi buah dan sayur. Istirahat yang cukup, oke. Yang berikut, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kulit? Mandi, rajin ganti pakaian, makan buah dan sayur. Saya berdoa tuanya makanya pagi Ibu tidak boleh pakai sabun dengan pakai handuk. Ibu jangan pakai handuk. Beli handuk baru untuk kita Ibu. Saya lihat Ibu. Harus rajin ganti, jangan sampai satu baju sampai 3 hari. Oke, itu yang penting. Cewek juga harus. Saya lihat jawaban dari adik ini sudah benar semua. Berarti kalian sudah paham tuh? Iya Ibu. Oke, supaya Ibu tahu apakah semuanya ini paham, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok dan mengerjakan LKPD ya. Iya Ibu. Iya. Ini adalah kelompok 1. Ini adalah kelompok 2. Bidan berapa? Silahkan kalian kerja dan setelah selesai kerja utuh 1 atau 2 teman untuk maju presentasi. Sibuk kota. Diam, jangan diam. Kerja itu bukan menggunakan mulut. Kelompok 2 sudah. Sudah Ibu. Ibu kami sudah. Sudah, tunggu kelompok 2 selesai dulu ya. Iya Ibu. Sudah Ibu. Kelompok 2 sudah. Oke, kalau begitu duluan kelompok 1 utuh 1 atau 2 orang untuk presentasi. Baik Ibu. Oke, Dela silakan. Dengan Febri maju. Terima kasih Ibu. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman Bella. Baik teman-teman, di sini kita lihat tabel yang pertama. Yang pertama itu ada kegiatan yang pertama itu membaca buku. Lalu di sini pertanyaannya, membaca buku itu merupakan kegiatan yang menggunakan bagian tubuh mana? Jadi di sini yang digunakan adalah mata. Lalu yang kedua merasakan air hangat. Di sini bagian tubuh yang digunakan itu kulit. Yang ketiga melihat papan tulis, bagian tubuh yang digunakan mata. Yang keempat menyentuh benda kasar, bagian tubuh yang digunakan itu kulit. Selanjutnya pertanyaan yang pertama itu
apa fungsi mata? Jadi fungsi mata itu teman-teman untuk melihat warna, kemudian untuk melihat benda sekitar. Yang kedua itu apa fungsi kulit? Nah, fungsi kulit teman-teman melindungi tubuh dan mengatur suhu tubuh kita. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga kesehatan mata? Jawabannya supaya mata tidak rusak dan supaya kita bisa melihat lingkungan sekitar dengan baik. Yang keempat, sebutkan 2 cara menjaga kesehatan kulit. Yang pertama itu wajib mandi 2 kali sehari supaya kulit tetap bersih. Yang kedua, rajin mengganti pakaian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada adik Yeni dan adik Bella. Berikutnya kelompok 2, silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta 2 orang. Kakak Yeni silakan maju. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari pertanyaan yang pertama tadi untuk mengisi lengkap tabel. Yang pertama itu keterangan kegiatannya itu membaca buku. Bagian tubuh mana yang digunakan? Mata. Merasakan air hangat. Yang bagian tubuh yang digunakan adalah kulit. Melihat papan tulis. Bagian tubuh yang melihatnya itu mata. Dan menyentuh benda kasar itu bagian tubuh yang digunakan adalah kulit. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa fungsi mata? Fungsi mata untuk melihat benda di sekitar kita. Kemudian fungsi kulit sebagai indera peraba dan melindungi tubuh. Mengapa kita harus menjaga kesehatan mata? Supaya kita tidak rabun, tidak minus, dan bisa melihat benda di sekitar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan jawaban kalian semua benar. Jadi, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, jangan lupa kalau pulang sebentar sampai di rumah, baca lagi apa yang sudah kita jelaskan pada hari ini dan juga praktekkan bagaimana cara menjaga mata dan cara menjaga kulit. Ya Ibu. Lalu kesimpulan dari materi kita yaitu mata dan kulit adalah bagian penting dari alat indera manusia. Mata berfungsi untuk melihat benda di sekitar, sedangkan kulit berfungsi untuk merasakan sentuhan panas, dingin, kasar, dan halus. Kedua indera tersebut membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan kulit dan mata agar tetap berfungsi dengan baik. Oke, sebelum kita pulang, Ibu minta Frit pimpin kita dalam doa. Teman-teman siap berdoa. Kita semua berdiri. Oh iya, tidak apa-apa. Marilah kita siapkan hati yang patut berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada adik Frit. Sekarang kita kemaskan buku dan kita pulang.